Melihat Yueru, yang lemah di depannya, Xiao Yan juga memindahkannya ke tempat peristirahatan untuk istirahat yang baik. Kemudian, di mata penonton yang terpana, selusin pil obat muncul di tangan Xiao Yan. Pil itu dikelilingi oleh lingkaran pil yang samar, dan orang-orang dengan mata yang tajam dapat mengetahui bahwa itu berasal dari tangan para alkemis tingkat tinggi. Selain itu, ada lusinan dari mereka di tembakan pertama, dan orang-orang di aula tercengang oleh begitu banyak uang. Makanlah, kamu akan pulih lebih cepat setelah memakannya. Kamu tidak perlu menggunakan kekuatan semacam ini lagi di masa depan. Xiao Yan juga tidak berdaya. Yueru baru saja menggunakan kekuatan yang bukan miliknya untuk melindungi. Dia juga melihatnya di matanya. Dia bisa melakukan ini secara kebetulan. Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional, tapi Xiao Yan juga bukan orang yang bertele-tele. Mengetahui bahwa meskipun satu wali telah diselesaikan, ada 5 wali lain yang juga merawat Yueru. Xiao Yan, kamu bajingan. Jangan datang dan bantu aku. Wu Huan juga melihat bahwa Xiao Yan dan yang lainnya telah mengakhiri pertempuran mereka dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras. Tapi bagaimana Xiao Yan bisa memiliki pengetahuan yang sama dengan seni bela diri ini? Jika sudah terlambat untuk menghindari pertempuran semacam ini, bagaimana dia bisa mengambil inisiatif untuk naik? Tidak selalu salah untuk keluar dan membela diri. Kecuali Xiao Yan dan yang lainnya, pertempuran di 5 tempat lainnya juga tidak menguntungkan. Adapun wali abu-abu yang dihadapi Xiao Yan dan yang lainnya, itu bukan karena wali itu terlalu lemah, tetapi karena tanda misterius di dahi Yueru terlalu kuat. Cahaya bulan yang cerah langsung memenjarakan semua energi spiritual di sekitar wali abu-abu, dan bahkan dendam di dalam wali abu-abu memiliki sedikit pemadatan adegan orang tersebut. Bagaimanapun, sesuatu yang dapat dikaitkan dengan Dou Xian pasti luar biasa. Melihat bahwa Xiao Yan dan yang lainnya mengakhiri pertempuran, yang lain yang hadir juga tahu bahwa mereka berencana untuk melakukan pukulan terakhir. Bum bum bum. Kekuatan mengerikan terpancar dari Wang Zong, dan kemudian perlahan mengalir ke pedang hitam di tangannya. Pedang hitam itu sederhana dan sederhana, membuatnya terlihat seperti pedang raksasa kuno. Anehnya, bahkan jika Wang Zong dengan marah menuangkan dendam besar ke dalam pedang hitam itu tidak memiliki kekuatan apapun. Mungkinkah ada yang salah? Orang-orang kuat yang hadir tidak bisa tidak berpikir, tetapi kemudian mereka memikirkannya lagi, orang gila pedang di kota Raja Pedang yang bermartabat seharusnya tidak seperti ini. Puf engah. Wang Zong masih memiliki keinginan kuat untuk bertarung di matanya. Dari pertempuran dengan wali ini barusan, persepsi Wang Zong tentang niat pedang telah meningkat pesat. Angkat aku. Setelah Wang Zong selesai berbicara, ada tatapan sengit di matanya, dan kemudian dia mengangkat pedang hitam di tangannya. Pedang hitam itu terangkat, dan segera memancarkan suasana yang mengerikan. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sebelah pedang hitam, mengaum ke arah penjaga. Pedang kerusakan untuk membunuh. Pada saat ini, mata Wang Zong menunjukkan banyak kegilaan, dan pedang hitam di tangannya juga meledak dengan kekuatan luar biasa. Ini adalah ranah kesatuan manusia dan pedang. Ada banyak orang cerdas yang dapat melihatnya secara sekilas. Meskipun Wang Zong baru saja memulai dengan kesatuan pedang, dia tidak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Kesatuan manusia dan pedang adalah perpaduan antara kekuatan manusia dan kekuatan pedang. Kekuatan keduanya sangat menakutkan. Bum bum bum. Hasil dari lingkaran pertempuran menghilang. Dan wali juga terbatuk beberapa kali, dan kemudian seteguk darah menyembur keluar. Ketika wali melihat ini, dia juga kembali ke tangga batu. Jika dia kalah, dia kalah. Tempat ketiga untuk bertarung. Seluruh tubuh Sun Ming memancarkan aura mengerikan dan kejam, bahkan jika dia penuh dengan bekas luka, itu tidak mempengaruhi serangan Sun Ming pada penjaga sama sekali. Satu pukulan, sebuah tendangan. Dengan pertempuran terus-menerus seperti itu, darah hanya akan membuat efek menjengkelkan Sun Ming semakin nyata.
Tidak peduli seberapa kuat serangan penjaga itu, Sun Ming juga menggunakan tubuhnya untuk melawannya, dan kekuatannya terus meningkat saat dia terluka lagi dan lagi. Puf engah. The Guardian juga dikalahkan dalam pertempuran-pertempuran seumur hidup Sun Ming. Penjaga ketiga, kembali ke tangga batu. Iblis terus-menerus berurusan dengan Wali, mengandalkan gerakannya sendiri yang kuat dan fleksibel, menghindari serangan Wali, dan kemudian memberikan Wali serangan balik yang kuat. Feng Yi tahu bahwa dia tidak bisa bertarung dalam pertempuran yang sebenarnya, jadi dia memperhatikan waktunya dengan cermat, dan serangan jiwa yang mengerikan langsung menyerang penjaga. Bahkan dengan kekuatan penjaga puncak Dodi, menghadapi Feng Yi, yang berdedikasi untuk mempraktikkan teknologi pemurnian obat dan kekuatan jiwa, itu masih tidak nyaman. Bagaimanapun, Feng Yi adalah jiwa kaisar, dan jiwa kaisar menambahkan serangan jiwa yang menakutkan, dan penjaga juga lamban untuk sesaat pada saat ini, dan monster itu mengambil kesempatan dan mengalahkannya dengan satu pukulan. Akibatnya, Wali keempat gagal. Wali kelima, ilusi bela diri dan orang mati yang masih hidup. Mayat hidup, dikelilingi oleh ki pertempuran hitam, menghadapi penjaga dengan atribut api, dan orang mati, yang ki pertempuran hitamnya ditekan dalam atribut, tidak punya pilihan selain melakukannya, dan kemudian dia bisa membantu Wu Huan di medan perang, samping. Wu Huan juga melihat hasil di tempat lain, dan terlepas dari hal lain, dia menggunakan energi dendamnya untuk mengalahkan penjaga dengan sekuat tenaga. Wali kelima gagal. Melihat wali keenam, dengan berlalunya waktu, dia benar-benar pulih ke kekuatan setengah langkah Dou di bintang 4. Tidak mengherankan bahwa ratusan orang berjuang untuk mengatasinya. Bum bum bum, roh-roh juang yang ganas menyerang penjaga itu ke segala arah. Penjaga juga melambaikan tangannya dengan santai dalam menghadapi bahaya, dan semangat juang yang tampaknya tirani itu hancur. Pertempuran lain di lapangan juga sudah berakhir, tetapi brigade 100 orang mereka masih bertarung. Semuanya, wali ini sudah berada di akhir pertempuran. Selama kita bekerja sama dan menyerang dengan seluruh kekuatan kita, kita pasti akan bisa mengalahkannya. Baisan juga berdiri saat ini dan berkata penjaga terakhir saat ini, setelah mengalahkan penjaga ini, dia bisa mendapatkan keterampilan bertarung tingkat abadi, dan bahkan, disebut keberuntungan besar. Ketika semua orang mendengar kata-kata Baisan, mereka merasa itu masuk akal, dan segera membangkitkan semangat juang di seluruh tubuh, dan kemudian semangat juang yang berwarna-warni dalam tim 100 berkumpul bersama, berubah menjadi naga besar, mengaum dan mengaum ke arah penjaga, pergi. Kekuatan mengerikan itu langsung menembus pertahanan wali, dan kemudian menghantam tubuh wali dengan kejam. Bum bum bum, lingkaran energi menakutkan meledak, dan hanya penjaga di depannya yang juga mundur beberapa langkah di bawah kekuatan mengerikan itu. Akibatnya, 6 wali telah dikalahkan, dan mereka yang mengalahkan wali mendapat cahaya keterampilan bertarung tingkat peri pada wali. Dia langsung kembali ke tangga batu, dan kemudian melihat pakaian putih di bawah tulang. Karena kamu bisa lulus penilaian, itu saja. Keberuntungan besar ini seharusnya menjadi milik generasi mudamu. Mengenakan pakaian putih, dia menoleh perlahan dan melihat suasana tidak stabil dari orang-orang di aula. Kemarilah untukku, nak. Mengenakan pakaian putih dan menghadap Xiao Yan, dia meraih kekosongan, dan kemudian Xiao Yan muncul di depan yang pertama. Apa yang menarik perhatian Xiao Yan adalah wajah yang halus, dengan tubuh yang ramping dan pakaian putih yang begitu menonjol. Jika bukan karena melihat dari dekat, Xiao Yan tidak akan percaya bahwa akan ada pria yang begitu lembut di dunia. Kemudian, berpakaian putih, dia juga meraih kehampaan. Kenapa kamu menyelinap sejak kamu di sini? Bang bang bang, ruang hancur, memperlihatkan seorang gadis dengan topi bambu dan teratai hijau di kakinya. Bang bang bang. Saat jubah putih meraih kehampaan di depannya, seorang gadis muncul di kehampaan yang tersembunyi. Senior memiliki penglihatan yang sangat bagus. Kekosongan di depan pakaian putih itu tiba-tiba pecah,
memperlihatkan seorang gadis bertopi. Dalam benak Xiao Yan, ada rasa kantuk sesaat ketika bel perak berbunyi. Harus diketahui bahwa Xiao Yan memiliki jiwa kaisar realem, dan satu-satunya hal yang dapat menyebabkan Xiao Yan mengalami situasi seperti itu adalah penindasan mutlak terhadap alam semesta, kekuatannya. Tapi kemudian Xiao Yan kembali sadar, karena pria berbaju putih ini tidak menyerangnya, itu bukan hal yang buruk untuk dipikirkan, mari kita selangkah demi selangkah. Xiao Yan punya rencana di hatinya, dan segera ada kilatan kejutan di matanya, dia buru-buru mengangkat kepalanya, dan kemudian melihat cahaya biru merah di depannya hancur dari depan pakaian putih, dan kekosongan yang hancur akhirnya berubah menjadi kursi teratai biru merah. Di lotus hijau, ada lekukan anggun, dahi ditutupi dengan topi bambu, dan meskipun ada tule menutupi pipi, sepasang mata seperti kristal membuat seluruh dunia di aula ini, sesaat redup. Wanita itu mengenakan rok Konfusianisme berwarna terang, alisnya seperti bulu hijau, otot-ototnya seperti salju putih, pinggangnya seperti seikat kerudung polos, dan pipinya yang tertutup kain tule penuh harapan, dan seluruh tubuhnya, tubuh memancarkan kekuatan suci, yang membuat orang merasa sedikit. Suasana elegan, seolah-olah dunia dibayangi olehnya. Wanita seperti itu, temperamen yang begitu indah, dan kekuatan seperti itu, memang langka di dunia. Seluruh aula, yang sedikit bising, juga menjadi sunyi pada saat ini. Meskipun pipi wanita itu ditutupi oleh topi tule, garis yang menjulang dari celah topi itu memperlihatkan lengkungan pipi yang hampir sempurna. Benangnya, sehingga semua orang yang hadir tidak sabar untuk merobek tule di bawah topi bambu, dan melihat penampilan memukau yang cukup membuat Bai Hua merasa sedih. Wanita yang cantik. Mata Xiao Yan menatap wanita dalam rok Konfusianisme dengan kaki telanjang giok dan menginjak King Lian, tapi dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam di dalam hatinya. Di antara wanita yang pernah dilihatnya, Cailin adalah wanita tercantik yang dia miliki, pernah terlihat ini memiliki gaya, tetapi di depan wanita misterius di depannya, dia masih sedikit lebih rendah. Namun, meskipun suara wanita ini lembut dan lembut, Xiao Yan belum pernah melihat kelembutan sedikit pun di mata sebening kristal itu, tetapi sebaliknya, itu adalah ketidakpedulian yang mendalam yang menolak orang lain. Memikirkannya, wanita ini jelas merupakan tipe orang yang panas di luar dan dingin di dalam. Itu seperti bunga cantik yang tidak pernah mekar di tanah es dan salju selama ribuan tahun. Wanita seperti ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada wanita dengan penampilan yang dingin. Belum lagi kekuatan dan penampilan menjadi satu. Siapa wanita ini? Xiao Yan memiringkan kepalanya, memandang Yueru di bawah tangga batu, dan berkata dengan lembut. Yueru sedikit mengernyit, dan ada keraguan di matanya. Bahkan dengan penampilan dan temperamennya, dia tidak bisa menahan rasa cemburu di hatinya. Wanita ini tampaknya memiliki banyak latar belakang. Adapun apa latar belakangnya, saya tidak dapat mengetahui identitasnya. Bai San, yang berada di samping, menyela saat ini. Mampu menggunakan kekosongan untuk bersembunyi di bawah kelopak mata seseorang yang berpakaian putih, wanita ini pasti bukan orang biasa. Xiao Yan juga sedikit mengangguk dan bergumam di dalam hatinya. Nama gadis kecil itu adalah Su Sueying, dan dia datang ke sini kali ini hanya untuk menggunakan darah kaisar. Wanita menakjubkan itu jatuh dari udara, kaki gioknya perlahan berdiri di atas platform lotus, seperti wanita yang keluar dari dunia ini. Aku tidak menyangka kalian orang-orang dari benua Tianyuan akan tertarik dengan benua Suan Lingku. Wu Huan memandang wanita misterius itu, dengan sedikit berapi-api. Wanita cantik seperti itu, selama dia laki-laki, dia akan tergoda, tapi dia tidak ingin menyembunyikannya. Itu hanya kebetulan. Kemudian Su Sueying berkata sambil tersenyum, lalu matanya beralih ke pakaian putih, dan dia berkata dengan lembut, karena senior telah menjaganya selama ribuan tahun, itu harus diserahkan kepada kita. Ayo keluar dan lihat baik-baik, di dunia yang hebat ini.
Aku telah menjaga aula selama ribuan tahun, bukankah itu yang kamu katakan? Tapi apa yang kamu katakan itu benar. Jika orang-orang yang hadir tidak memiliki kekuatan api untuk melindungi tubuh mereka, mereka harus pergi secepat mungkin. Jubah putih juga tertawa. Wu Huan, orang mati yang hidup dan Feng Yi, putra surga yang bangga, mendengar berita itu, dan kemudian melihat Xiao Yan di depan pakaian putih, jelas bahwa anak Xiao Yan memiliki kekuatan api yang sangat kuat. Brengsek. Apakah kita menyerah begitu saja ketika kita sampai di sini? Pasti ada beberapa orang yang hadir yang tidak mau mengatakannya. Memasuki reruntuhan yang ganas dan berbahaya ini, awalnya berjalan di ujung pisau, tetapi semuanya berada di aula utama, hanya beberapa langkah dari benda yang paling berharga, pada saat ini, jelas tidak ada yang akan melakukannya. Ada beberapa pria kuat di aula yang jelas tidak mau pergi seperti ini, jadi mereka terbang menuju kerangka di balik jas putih, mencoba mendapatkan harta kecil itu. Bang bang bang. Sebelum beberapa orang terbang melewati tangga batu, mereka berubah menjadi kabut darah di bawah kekuatan mengerikan pakaian putih, dan bahkan jiwa mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri. Mengenakan pakaian putih, tubuhnya ditutupi dengan ki pertempuran, dan kekuatannya yang menakutkan langsung menyebar di aula. Kaisar Pertempuran Bintang 5. Orang-orang yang hadir tidak bisa tidak terkejut, dan kekuatan orang berpakaian putih ini jelas lebih dari Dou di Bintang 5. Perbedaan antara Dou di Bintang 3 dan Dou di Bintang 4 bahkan tidak sedikit, bahkan jika putra favorit surgawi dari 7 kota besar bertarung melawan Dou di Bintang 4, tidak ada peluang menang. Setelah berpikir sejenak, hidup masih mengalahkan keserakahan. Lagi pula, jika Anda menikmati harta yang baik tanpa hidup Anda, itu hanya akan menjadi murah bagi orang lain. Selain itu, ada juga beberapa bahan surgawi dan harta duniawi di reruntuhan ini, dan 7 favorit surga besar juga memperoleh keterampilan berjuang peringkat abadi, yang bukan keuntungan kecil. Meskipun dia tidak berdaya, dia harus meninggalkan aula. Pergilah. Yueru, hati-hati setelah itu, tunggu aku kembali. Xiao Yan juga melihat bahwa 6 penjaga yang terluka dan wanita berpakaian putih di aula masih menakjubkan. Bisakah kamu mengatakannya sekarang? Mengapa kamu ingin menekan kekuatanmu sendiri untuk memasuki reruntuhan ini? Mengenakan pakaian putih, dia melihat semua orang di aula pergi, dan kemudian bertanya pada wanita di panggung King Lian. Karena ini, wanita King Lian mengangkat tangan gioknya sedikit, dan tanda sederhana muncul di tangannya, dan kemudian terbang menuju pakaian putih. Pada saat token sederhana muncul, murid dari 6 penjaga di bawah tangga batu menyusut dengan kencang. Berpakaian putih, dia perlahan menangkap token yang terbang dari wanita King Lian, dan energi panas datang dari tangannya, dan kemudian dia perlahan-lahan menyebarkan token di tangannya. Api. Hanya ada satu kata besar di token. Kemudian, berpakaian putih, dia perlahan menutup matanya. Apakah dia baik-baik saja? Dia telah menunggu seseorang. Segera setelah mengenakan pakaian putih, dia juga membuka matanya, jelas terlihat tak terbayangkan. Betulkah? Apakah itu benar atau tidak? Bisakah kamu mengetahui apakah senior pergi melihatnya? Wanita itu juga berkata dengan tenang.